Sebentar saya potong dulu. Sampai saya potong dulu Mas, sebentar. Biar jelas ya. Berarti ya. Saudara yang meninggal itu dalam posisi meninggal itu sudah keluar hasil swabnya kalau beliau positif? Belum? Sudah. Oke, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam segmen ngopi ya, ngobrol inspiratif. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, oke? Ya, tamu yang sangat kita lihat seger sekali gitu ya. Beliau adalah teman saya yang kebetulan ingin sharing ini ya, ingin sharing. Beliau pernah terdiagnosa COVID gitu ya. Jadi kali ini kita akan share ya, kita akan berbagi, kita akan diskusi, kita akan sharing ke kalian semua tentang pengalaman ya, pengalaman pasien atau orang terkena COVID atau corona itu bagaimana itu ya. Ya ini bisa dilihat ya, kena corona aja masih gini ya gitu ya. Nggak tahu ini. Ya. Kalau mau perkenalan silakan Mas, tapi tidak perlu menyebutkan daerah-daerahnya mana, silakan ya. Ya. Oke, ini dengan Mas siapa nih? Saya Mas itu namanya penyintas COVID. Oh ya, ini jadi ada Mas penyintas COVID yang pertama ya. Kalau saya kalau nama saya memang saya terbuka aja karena saya inginnya mengedukasi masyarakat. Ya, ini memang nama saya adalah yang asli adalah panggilannya adalah Guntur. Oke, sebentar dulu Mas Guntur ya. Jadi perlu diketahui kali ini Mas Guntur akan berbagi, ingin membuktikan bahwa COVID atau Corona itu bukan suatu aib. Itu ya kira-kira ya. Benar, saya seperti di atas ini. Nah iya, di atas dia sudah ada tolak stigma COVID masyarakat gitu ya. Jadi ini sangat menarik sekali. Terus tonton sampai habis gitu ya. Kita akan wawancarai ini langsung. Ya, kebetulan saya belum terkena ya. Ini kita sudah ada yang terkena satu, teman saya sudah terkena satu. Ini kita akan menginterogasi. Oke, Mas Guntur, ya kira-kira kemarin gimana ceritanya kok bisa terdiagnosa COVID itu awal mula ceritanya gimana nih? Saya boleh cerita awal nggak tentang terkait COVID ini? Oh ya silakan, kita bebas. Dulu awal Maret ya, tanggal 2 kalau nggak salah. Itu kan sudah ditentukan pandemik COVID-19 ya. Dan semuanya memang semua harus lockdown, harus PSBB, dan itu memang membuat saya itu gak nyaman sekali. Apalagi memasuki kok bisa Indonesia ini terkena COVID gitu loh. Pertama memang Februari saya nggak percaya COVID itu. Dan sampai detik bulan puncak-puncaknya itu sampai bulan Agustus setelah Lebaran pokoknya itu saya jujur memang tidak percaya COVID. Dan mohon maaf saya itu walaupun saya itu sering melihat ini artikel konspirasi kalau nggak salah. Jadi agak sedikit termakan itu. Jadi wah COVID paling wis kayak gitu kan ya. Kayak penyakit flu biasa gitu ya. Baru penyakit flu biasa. Saya anggap biasa, paling flu biasa gitu kan ya. Baru saya ketika ada sanak keluarga yang meninggal gitu kan ya. Memang sih sebenarnya komorbidnya adalah penyakit jantung gitu kan ya. Terus kemudian ternyata terdiagnosis COVID dan saya itu sebenarnya denial. Nyangkal saya itu nggak percaya. Masa COVID saya bilang kayak gitu. Ya kan ya. Akhirnya nggak tahu kenapa saya itu satu keluarga itu memang kepingin memakamkan keluarga, tetapi memang dari pihak rumah sakit sudah di protokol kesehatan. Ya, saya turunkan, maksudnya saya kubur, terus kemudian kubur dengan protokol itu ya waktu itu ya. Terutama di protokol, terus kemudian akhirnya nggak protokol karena kita kubur sendiri, tetapi masih ada petinya. Oh ya. Terus? Ya itu terus kemudian memang kondisi sebenarnya itu
saya itu 2 hari sebelum sanak famili saya meninggal itu saya agak sedikit meriang. Sebentar saya potong dulu. Karena Sampai saya potong dulu Mas, sebentar. Biar jelas ya. Berarti ya saudara yang meninggal itu dalam posisi meninggal itu sudah keluar hasil swabnya kalau beliau positif? Belum? sudah. Jadi saya nunggu hampir 8 jam. Sebelum dimakamkan itu berarti Hasil swabnya sudah keluar positif? Sudah. Oke. Saya minta hasilnya positif. Berarti sudah positif. Tetapi dimakamkan ya. Tes eklianya adalah ini yang menjadi masalah. Tes eklianya adalah non reaktif, tetapi hasilnya positif. Itu yang menjadi masalah masyarakat. Kebanyakan tes rapid, tes eklia hasilnya non reaktif, mereka bangga. Oke. Kayak gitu. Terus kemudian memang sebelumnya 2 hari itu saya sudah agak sedikit meriang karena kondisinya cuaca agak sedikit gak enak ya. Terus kemudian mobilitas saya itu tinggi sekali. Riwariwi seperti kayak orang ngukur jalan gitu kan ya. Pokoknya seperti kayak ngukur jalan intinya wis setiap hari itu pulang sepedaan kehujanan gitu kan ya. Saya pikir cuma gini, setelah dikuburkan terus kemudian malamnya itu saya itu tenggorokan kok tambah apa ya, gatel banget gitu loh. Nah itu gejala awal ya, tenggorokan gatel gitu ya. Nah terus tenggorokan gatel, tetapi saya biarkan aja terus saya minumi jahe. Lah kok saya minumi jahe kok tambah apa? Tambah gatel banget gitu kan ya. Saya juga berpikirnya gini, saya tetap menyangkal kok paling yo flu biasa gitu kan ya. Ketika hari besok, saya tetap minum itu multivitamin. Saya masih ingat namanya mereknya Imbos itu. Malam itu saya minum itu. Ya, merek Imbos. Banyak gitu kan ya. Saya minumi terus kemudian besoknya itu sudah enakan, Mas. Jadi saya sudah enakan melakukan aktivitas biasa. Gitu. Terus kemudian kebetulan di sebelah saya itu Pak D saya juga sakit juga. Gitu. Dengan keluhan? Dengan keluhan ya sesek, terus kemudian memang sebelumnya riwayatnya sudah memiliki penyakit beliaunya saya tapi kurang paham penyakitnya apa gitu kan ya. Terus kemudian kalau saya sih menjenguk orang itu kan husnudon ya. Jadi saya jenguk terus kemudian lah kok familinya bilang saya kemarin habis sakit demam gitu kan ya. Tetapi saya biarkan aja, mungkin capek karena Pak D saya beberapa hari itu sudah 1 minggu lebih itu berbaring di tempat tidur kayak gitu kan ya. Ya sudah namanya saya husnudon, saya cium tangan, pamitan, pulang. Ya, tapi kan? Pakai masker kayak terus, biasanya tetap ya? Pakai masker. Tapi saya memang sempat menyentuh Pak D saya. Bagian tubuh, gitu kan, Terus? Bagian tubuh. Terus mohon maaf lah kok 2 hari berikutnya Pak D saya meninggal. Pak D yang dicium tadi meninggal gitu ya? Yang dicium itu. Dengan diagnosa? Diagnosisnya ya juga COVID juga. Positif ya sudah ya? Positif COVID memang. Gitu kan. Terus kemudian akhirnya ketika Pak D saya meninggal itu, saya itu sempat tidak bisa melayat dan saya demam tinggi banget, hampir 38,9, hampir 39. Gitu karena di rumah kan ada termogan Ya. Termogan. Oke, jadi tadi setelah Pak D-nya meninggal ya, berarti Pak D meninggal, kemudian 2 hari setelahnya mengalami tambah gatel gitu ya? Iya. Terus gimana? Jadi tenggorokan gatel bukan gatel lagi, panas sekali ya. Terus kemudian sebenarnya tidak ada keluhan sesek sih, gitu kan ya. Terus kemudian nggak enak makan. Jadi saya selama 2 hari 3 hari itu cuma makan jamu itulah godong ikates. Papaya itu saya jus ya. Papaya saya jus. Itu saya minum terus itu, tetapi tidak ada efek sama sekali gitu kan ya, sama minum jahe hangat itu sudah merasa penciuman terganggu atau mungkin mati rasa dan sebagainya? Nggak ada, saya nggak ada keluhan itu, cuma ada keluhan demam, batuk sama tenggorokan ini panas banget. Ya. Akhirnya 3 hari itu karena saya tidak makan ya, terus kemudian saya coba berat badan saya itu turun drastis sih. Selama 3 hari itu. Berapa kira-kira? Saya itu awalnya itu 105 ya, jadi 100. Jadi dalam 3 hari itu turun 5 kilo ya. 5 kilo.
Ya untung berat badannya sudah 100 lebih ya untung Mas ya. Terus terus sampai efek gitu. kan saya itu kan sering video call sama orang tua gitu kan. Yeah. Orang tua itu sampai bilang kayak gini, kok malah rodok virus gitu kan. Ya saya pipi ini melembung. Iya. Terus kemudian akhirnya karena wis lemes ya, jadi 3 hari itu memang nggak makan, lemes ya, jadi lemes banget. Akhirnya saya meniatkan untuk periksa ke klinik dokter keluarga gitu kan ya. Saya periksa, saya ngomong ke dokternya, jujur gitu kan ya. Terus akhirnya saya itu nggak tahu kenapa, saya tanya rumah sakit mana yang bisa untuk PCR dan hasilnya sangat cepat. Ditunjukkan ini. Terus biayanya berapa dok? Saya tanya kayak gitu kan ya. Ditanya biayanya segini. Tetapi masnya bisa kok gratis kalau masnya itu ngomong nanti ada gejala ke gugus COVID. Saya jujur saya nggak berani ngomong ke gugus COVID. Oke, berarti saya itu takut. Tes swab dan periksa itu inisiatif Mas sendiri gitu ya? Iya, jadi berani memeriksakan. Terus waktu itu tes PCR berapa tuh harganya tuh dulu? Lah, sebentar ini kan ya. Akhirnya saya itu kan dikasih obat. Oh, dari dokter dikasih obat. Dari dokter Ambroxol, ya, Ambroxol sama paracetamol. Saya minum tetapi tidak efek. Tidak ada efeknya gitu ya. Akhirnya 3 hari tidak ada efeknya. 3 hari berikutnya saya ke dokter lagi. Bukan dokter yang berbeda. Dokter berbeda, oke. Beda. Tapi dokter umum ya. Ketika diperiksa, saya kan masih batuk gitu kan ya, batuk dan mengeluarkan dahak. Jujur batuknya itu sampai kayak orang ngiler gitu loh. Oke. Jadi saking panasnya tenggorokan itu, saking kayak seperti orang ngiler, jadi pinta tokno kuap, saya keluarkan semuanya. Terus kemudian saya periksa, ya, lah kok ketika diperiksa, yang pertama diperiksa adalah saturasi oksigen. Saturasi oksigen itu adalah 98. Karena sebelumnya itu saya tanya-tanya teman-teman saya, ya, yang mereka profesinya perawat terkait indikasi terkait COVID itu apa aja. Karena saya itu jujur hampir sedikit stres karena apa? Saya takut terkena COVID, kayak gitu kan ya. Terus kemudian ternyata 98, ternyata saturasinya 98. Kata dokternya masih bagus berarti ya? Masih bagus kayak gitu kan ya. Tensi saya 120/80. Bagus juga masih ya. Juga bagus. Terus kemudian akhirnya sama dokternya diperiksa bagian lapang paru itu. Ternyata ada suara wheezing kalau nggak salah. Wheezing, bener ya, wheezing ya. Wheezing di daerah lapang paru bagian atas kanan. Kanan sama atas. Kiri. Kanan kiri. Terus kemudian dokter bilang mengatakan gini, Mas coba sampean periksa ke dokter spesialis paru untuk foto torak. Waduh, indikasi ini foto torak iki aku ngono kan takut ya, langsung takut ya. Betul, Chris. Lekres anak dikasih foto torak kok dikon nanu. Padahal dari awal memang saya pinginnya sebenarnya tes PCR langsung PCR itu ya, langsung torakan gitu kan ya. Terus. Akhirnya gitu, dok, saya itu sebenarnya pengen dan segera masuk kerja, saya bilang gitu kan ya. Oh ya nggak apa-apa, nanti tes coba. Saya itu pengen tes rapid, saya bilang gitu kan ya. Waduh, Mas jangan rapid. Rapid itu sudah tidak tidak disarankan lagi. Ada yang lebih mendekati itu adalah tes ECLIA. Di mana dok? Saya tanya di rumah sakit ini. Yes. Akhirnya saya 3 hari setelah pemeriksaan itu lah kok suhu badan saya itu turun. Saya dikasih Ambroxol sama asetiltelin obatnya itu. Ya, terus kemudian sama obat lambung karena memang saya tidak makan sama sekali, takutnya kan itu kan dikasih obat lambung sirup itu. 3 hari berikutnya setelah dari dokter itu kok agak sedikit enakan badan saya itu, dan nggak tahu kenapa makan saya itu agak sedikit bertambah banyak gitu kan, yang makan tapi saya jujur makannya memang pilih makan sayur bayam, terus kemudian sawi, tempe yang dikukus kayak gitu loh ya. Saya bilang kayak gitu, pedas-pedasan bilang gitu. Terus saya itu hampir gini, saya itu karena sudah hari 3 hari ya, jadi badan saya itu sudah enakan. Ya, saya sempat ke rumah sakit itu, rumah sakit antara rumah dengan rumah sakit itu kan jaraknya kira-kira itu bisa ditempuh adalah 1 jam. 1 jam ya, oke. Ya 1 jam. Terus kemudian saya ke sana, ya mohon maaf, saya itu nyetir sendiri. Pakai mobil sendiri ya? Pakai mobil sendiri karena saya merasa sudah enakan. Gitu, ya, enakan walaupun tuh masih ada batuk dan sedikit redek gitu kan ya, kayak gitu. Terus kemudian saya ke rumah sakit, saya tes ECLIA.
Ya kan? Pikiran saya gini, wis reaktif, non reaktif saya bilang kayak gitu kan ya. Terus di Terus otak sudah semangat gitu ya, non wis reaktif itu ya. semangat pokoknya karena saya sudah ketika masuk di rumah sakit itu kan di termogan gitu kan ya. Ya, Itu saya 36,1. badan Terus enak sudah ya. saya wis badan enak wisan. Akhirnya saya sebelumnya memang saya kombinasi dengan ini Mas, minum apa multivitamin Oke, kayak merek Redoxon kayak X apa ya, gitu ya kan ya. banyak lah Ya ya merek vitamin C X ya. kan ya pokoknya saya minum semuanya itu ya. Jadi tiap hari sama saya ini caring. Oke sih ya. Berjemur ya, berjemur. Nah. Gitu. Terus kemudian 3 hari sudah enakan, akhirnya saya datang ke rumah sakit tes Eclia itu karena saya berpikirnya sudah 36,1 gitu kan ya. Terus kemudian diomongin sama dokternya, Mas tunggu 2 jam lagi ya karena tes Eclia itu cepat sekali. Oke, saya tunggu. Oke. Pas jam 12 saya lihat hasilnya, saya dipanggil di ruang khusus. Berapa jam itu Mas PCR-nya tesnya? 2 jam. Bukan PCR, tes Eclia. Oh, tes Eclia ya, yang ya, lebih spesifik daripada rapid tadi ya. Rapid ya. Okay. Saya ambil 2 jam di terus kemudian dilihat hasilnya berapa, reaktif 5, berapa. Itu normalnya berapa kalau Eclia itu? 0, berapa gitu. Oh, kalau Eclia itu berarti 0, sekian. Kalau iya, sekian. Kalau saya hasilnya 5 itu ya. 5, okay. Berapa gitu di atas. Waduh, Mas, ini kok tinggi banget tes anunya kayak gitu kan ya. Terus dokternya bilang kayak gini, sampean nanti walaupun sampean kesini besok 1 minggu kemudian tes Eclia lagi tetap akan reaktif. Loh kok bisa? Katanya nggak reaktif. Wis sama 3 bulan sampai 7 bulan sama datang ke sini tetap reaktif. Waduh, pikiranku di dada di pikiranku wis terpikir bahwa saya itu akan berpenyakitan sampai 7 bulan. terus wis akhirnya sama dokter bilang nih, wis jangan stres. Intinya sampean harus melakukan tes PCR. Gimana dok? Saya bilang kayak gitu. Kalau di sini nunggunya hampir 1 minggu. Waduh, salah modar aku nggak 1 minggu. Aku ngono kan ya. Ya wis akhirnya disarankan di rumah sakit X. Ya. Rumah sakit sana. Terus kemudian di rumah sakit sana. Itu langsung di hari yang sama itu? Di hari enggak 24 jam itu sudah hasilnya sudah. Enggak kan tadi kan tes Eclia terus langsung di rumah sakit langsung PCR. Oh enggak. Besoknya. Saya enggak. Jadi akhirnya saya istirahat hampir 10 hari. 10 hari terus rumah. Jadi intinya adalah saya isolasi mandiri. Oke. Ya, 10 hari terus kemudian saya nyoba lagi tes Eclia lagi karena saya tadi nggak percaya. Oh bener ya menurut dokter kan. Itu berapa harganya itu? Mas. Harganya berapa itu sekali tes Eclia? 250. 250.000. Oke, terus. Ya, jadi intinya gini loh, saya itu nggak percaya terkait COVID gitu loh intinya itu. Makanya saya pastikan saya tes Eclia lagi. Fase denial masih ada ya. Oke. Masih denial itu masih ada. Oh, terus mungkin saya bilang kayak gitu. Nah, buktinya keluarga saya semuanya masih sehat ya. Oke. Itu keluarga kan saya Eclia semuanya dan hasilnya memang non reaktif semuanya. Oh, yang reaktif cuma Pak Guntur ya, Mas Guntur yang reaktif kayak terus. Iya, terus kemudian dokternya bilang kayak gini, walaupun satu keluarga non reaktif tapi kemungkinan bisa. Goro itu, saya bilang kayak gitu kan ya. Masih tidak percaya ya. Tidak percaya gitu kan ya. Nah ternyata keluarga saya fine-fine aja kayak gitu kan ya. Tapi saya memang melakukan isolasi mandiri bener, Mas. Jadi saya di kamar, makan itu tidak bercampur dengan keluarga, semuanya tidak bercampur dengan keluarga. Terus kemudian setelah itu 10 hari setelah isolasi mandiri, saya tes Eclia lagi. Saya masih belum mau tes PCR. Tes Eclia lagi. Lah kok hasilnya sih reaktif, sih pancet 5. Terus kemudian dokternya tanya, sama ini kayaknya yang kemarin ya? Iya. Loh, saya bilang kan kemarin itu masih reaktif, kenapa dicoba lagi? Kenapa nggak tes PCR? Waduh dok, saya itu hampir nggak percaya pokoknya intinya. Makanya saya pastikan, ternyata PCR saya itu meningkat. Oh, PCR, apa namanya? Nilai dari Eclia-nya itu meningkat. Sebelumnya ada 5,1 kalau nggak salah itu menjadi 5,9 berapa. Hampir 6 pokoknya. Itu. Dok ini kok tambah naik ini saya bilang kayak gitu kan ya. Iya. Makanya saya bilang apa? Sampai 3 bulan sampai 7 bulan itu akan naik terus itu. Kayak gitu. Akhirnya 2 hari setelah tes PCR itu saya itu memberanikan diri untuk inden tes PCR.
oh habis eklia saya memberanikan diri untuk tes PCR ya di rumah sakit yang tadi yang cepat itu loh. Besoknya ya kan, bukan 2 hari sebelumnya. Karena apa, saya kalau besok nggak bisa karena apa, ngantri untuk itunya, oh ngantri berarti untuk tesnya. harus inden dulu Jadi itu ya. inden dulu, jadi rumah sakitnya benar-benar saya lihat itu tidak mau menerima banyak terkait tes PCR untuk hasilnya supaya bagus gitu loh Mas. Jadi Itu berarti beberapa ini orang, berarti tesnya harus bawa surat rujukan ya, harus rujukan dari dokter ya, apa tiba-tiba datang oh langsung tes enggak, PCR itu? jadi cuma karena saya mandiri ya, karena keinginan saya sendiri, jadi saya cuma by WA karena rumah sakitnya memang menyediakan WA, jadi saya WA terus kemudian berkas-berkasnya saya kirim melalui WA semuanya. Akhirnya saya diindankan saya masih ingat hari Jumat itu PCR-nya. Jadi untuk kalian perlu diingat ya, kalau mau tes PCR kalau mau pakai yang umum ya, tidak perlu pakai rekom dokter gitu ya. Jadi langsung bisa langsung datang ke pelayanan PCR, silakan langsung tes. Yang penting bawa uang gitu ya. Oke. Terus lanjut. Itu karena kalau di tes PCR itu ada 2. Yang pertama adalah karena rekomendasi diri sendiri ataupun rekomendasi dari perusahaan. Karena saya pilih sendiri. Akhirnya saya masih ingat itu. Jadi hari Jumat hari Kamis saya tes PCR ya. Tes PCR itu ternyata pikir itu sakit loh. Ternyata memang tapi nggak sakit loh. Sakit ternyata. Diogrok-ogrok gitu. Oh, pertama mikirnya nggak sakit ya, ternyata nggak sakit, paling mau menutup. Ternyata ya, kan dimasukkan ke dalam alat, dimasukkan ke dalam hidung gitu ya. Waduh, sumpah itu masih sendut sekali pertama kali Mas Yan. Jadi sendut sekali. Akhirnya saya pulang ya, karena saya nggak pulang ke daerah tempat saya. Memang antara rumah sakit dengan tempat saya tinggal sekarang domisili itu adalah 2 jam hampiran. 2 jam. Jadi saya nyetir sendiri itu Mas. Saya tuh nggak ajak keluarga, pokoknya saya berangkat sendiri. Akhirnya paginya saya ambil hasilnya. Terus kemudian hasilnya adalah sedek. Loh, positif itu hasilnya. Itu hasilnya positif. Apa yang ada di benak sampean yang awalnya enggak percaya akan corona? Ayo. Langsung saya nggak tahu kenapa langsung namanya dada ini berdebar kencang. Langsung derdek gitu ya. Padahal itu tidak diedukasi oleh dokter. Harusnya kan diedukasi kan. Maksudnya kalau satu paketnya berarti diedukasi gitu kan. Ya. Ini enggak. Jadi saya ngambil memang khusus tes PCR saja. Terus berarti cuma ngambil bekas gitu ya ke petugas ya? Ke lab. Iya, ke lab. Saya buka di luar pintu gitu. Hasilnya positif. Langsung saya itu berdebar kencang dada itu. Loh, itu tidak ada petugas yang nemen itu waktu itu? Nggak ada. Jadi langsung dikasihkan gitu. Akhirnya saya saya masuk mobil. Di mobil itu saya langsung kayak intinya itu yang sebelumnya itu tidak percaya menyangkal. Ya kan, akhirnya seperti kayak orang marah. Jadi mohon maaf, ini yang dinamakan mungkin kalau dalam bahasanya orang psikiatri itu banyak mengalami namanya psikotik ya. Jadi langsung saya itu seperti kayak orang sesek. Sesek karena kaget tadi ya. Berdebar, iya. Mulai apakah saya ini termasuk COVID ya, saya bilang kayak gitu kan ya. Dan saya itu langsung telepon keluarga. Istri saya telepon duluan. Ini hasil saya sudah saya kasih kalau gini-gini. Istri saya langsung bilang kayak gitu, waduh, jangan pulang dulu, Sbi. Takut ini semua satu keluarga nanti apalagi kan mertua saya ada komorbid kan, maksudnya ada penyakit kan, punya penyakit ginjalnya cuma 1 gitu kan ya, saya takut gitu kan ya. Waduh, ya apa wis. Dari situ saya mencari 3 rumah sakit rujukan COVID di Kota Malang. Untuk mau mengisolasi diri di sana. Gitu. Mau mengisolasi di rumah sakit maksudnya. Gitu. Jadi terus. Jadi nggak mau pulang ke rumah istri, nggak mau pulang ke rumah orang tua yang dekat dengan rumah sakit itu tadi. Terus akhirnya saya pergi ke rumah sakit, terus datang ke sana, terus kemudian memang sebenarnya waktu tes PCR pertama itu saya itu tidak ada gejala, cuma gejalanya ini gatal saja, cuma belum habis gitu kan ya. Saya datang ke rumah sakit pertama. Loh, kenapa ini saya tunjukkan hasil tesnya ini? Wah,
Terus kemudian dites saturasi saya adalah 99 malahan. UGD itu, di UGD. Apa? Di UGD atau di Poli? Di UGD. UGD, oke. Jadi di UGD, jadi langsung UGD 99. Terus kemudian tekanan darah saya adalah 120/80. Terus kemudian saya berdebar tadi itu apa? Saya pikirnya saya kayak itu apa itu gara-gara psikotik ya saya bilang kayak gitu kan ya. Terus kemudian suhu saya 36,2. Oke. Ya kan? Terus tidak ada sesek. Ya kan? Terus dokternya tanya, lah keluhannya sama opo? Saya bilang gitu. Itu sudah menunjukkan hasil kalau positif. Sudah menunjukkan hasil, hasil positif. Terus kemudian, lah keluhannya sama opo Pak? Lah kayak gitu kan ya. Ini loh dok masih gatal. Walah. Terus dokternya bilang gini, di sini Pak hampir semua orang yang tidak memiliki gejala, cuma gejalanya 1 ataupun 2, itu langsung isolasi mandiri di rumah. Di rumah ya? Bapak, ya tidak usah Bapak datang ke rumah sakit, walaupun kok itu ada keterangan Anda positif. Ya, oh posisi Peter gue ini ojo-ojo rumah sakit ini full BT, makanya menolak gitu kan. Nah, ini yang harus diedukasi ke masyarakat. Terkadang masyarakat itu bilangnya, oh saya ditolak, rumah sakitnya tidak mau menolak, tidak mau menerima gitu kan ya. Ya, ada istilah nanti penolakan. Padahal kan ini bukan gitu ya. Jadi memang karena kalau tidak bergejala secara serius ya cukup di rumah kan gitu ya. Bener, di rumah aja sudah. Akhirnya Pak, saya itu langsung sama dokter yang ini, Pak, langsung wis sampean konfirmasi ke puskesmas ataupun dinas kesehatan nanti biar diapakan gitu kan ya. Terus kemudian Bapak bisa langsung komunikasi dengan Puskovid di kecamatannya. Oke wis, keluar saya sudah pulang ya. Jadi nggak bayar apa-apa, sudah di rumah sakit karena tidak ada gejala. Terus kemudian saya harus pulang. Itu pulang kemana itu? Ya sebelum pulang ini Pak, Mas, jadi saya itu mau di mobil itu langsung telepon karena saya kenal orang puskesmas gitu kan ya. Lalu kebetulan orang puskesmas itu Puskovid. Waduh wes gini aja wes sama istirahat gitu bla 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 kayak gitu kan ya. Nanti hasil labnya silakan ditaruh di puskesmas gitu kan ya. Terus jangan lupa nanti ini saya kasih nomornya di Puskovid kecamatan gitu kan ya. Aduh, saya agak sedikit nggak percaya dengan rumah sakit 1. Pindah ke rumah sakit 2, tek, sama hasilnya. Pindah ke rumah sakit 3, tek, sama hasilnya, disuruh isolasi pulang mandiri. Karena pulang, akhirnya wes saya putus asa karena riwah-riwi daripada nanti saya drop di jalan gitu kan ya. Akhirnya saya pulang, saya konfirmasi ke istri saya. Ternyata istri saya sebelumnya sudah searching terkait apa namanya tes PCR itu bagaimana, hasilnya bagaimana kayak gitu kan ya. Akhirnya istri saya menerima pulang, tek, terus kemudian saya cerita kepada seluruh keluarga dengan kondisi HPS apa namanya jaga jarak gitu kan ya. Oh berarti saya pulang cerita, ke rumah keluarga besar gitu ya? Ya keluarga besar. Oke, terus kemudian saya ngomong intinya gini, guys, saya hari ini adalah terdiagnosis positif, saya bilang kayak gitu kan ya. Terus kemudian keluarga besar yo menerima sih dengan kondisi itu, tapi ya kayak gitu saya bilang saya tetap akan isolasi mandiri bla 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 bla. Nggak tahu kenapa istri saya tanya, saman wis telepon puskesmas sudah, jangan telepon dulu bilang kayak gitu kan ya. Karena apa? Itu tadi loh, kita kan hidup di masyarakat desa, Mas. Oh iya, jadi ada istilahnya ini ya, ada sebuah stigma bahwa penyakit itu adalah penyakit ya sama halnya kayak dulu rame-ramenya kita HIV/AIDS gitu ya. Jadi nah itu. Terus akhirnya sebenarnya gini Mas, waktu itu kan saya mau pernah isolasi mandiri, terus kemudian saya itu berjemur di luar, ada perangkat desa yang ke saya, maksudnya mau tanya terkait apa gitu, saya nggak kurang paham gitu kan ya. Kebetulan satu rumah nggak ada semuanya, akhirnya saya menemui, dan saya mohon maaf saya itu nggak mau salaman, Pak mohon maaf ya salamannya gini aja, saya bilang gitu kan ya. Nggak tahu kenapa satu desa itu geger. Waduh, kok berarti ini ya. Jadi ada omongannya. Nah ini yang sebenarnya harus kita luruskan di masyarakat ini ya. Jadi malah kadang kita sakitnya bukan sakit fisiknya tapi sakit psikologisnya karena omongan tonggo kan gitu. Makanya itu gitu. Sampai istri saya itu langsung telepon balik ke perangkat tadi yang menyebarkan isu terkait saya itu adalah
sebenarnya kan saya belum didiagnosis ini kan. Nah, waktu itu kan belum kan? Belum. Nah. Karena saya tahu diri, saya nggak mau karena saya menggunakan masker, terus kemudian salamannya saya gini. Akhirnya menyebarlah di masyarakat bahwa saya terkena ini. Padahal belum diagnosa. Oke. Ya kan, akhirnya gue dikucilkan itu waktu itu. Bukan dikucilkan, jadi banyak omongan-omongan yang nggak enak ya. Masyarakat terkait saya. Oh, jane Pak Guntur iki kerjone adong kayak gitu kan, ya makan apa nempel-nempel itu kayak gitu kan, ya akhirnya kan jadi nggak enak kayak gitu, jadi omongan kayak gitu. Padahal saya itu ya wis, intinya selama jujur sampai detik ini 40 hari saya itu isolasi mandiri Mas Yan. Sampai sekarang belum kerja berarti? Sampai sekarang belum kerja di rumah kayak gitu. Tapi sekarang keluhannya tidak ada keluhan sama sekali ya hari ini. Ini jadi setelah 4 kan saya disuruh saya informasikan ke gugus COVID kantor ya. Terus kemudian sama kantor saya di isolasi mandiri selama 14 hari. Setelah 14 hari ya nggak tahu kenapa ya itu loh, sebenarnya sudah reda sakit saya itu, sudah nggak gatal, nggak batuk gitu kan ya. Karena itu tadi loh, nafsu makan meningkat ya kan ya, selama hampir 1 bulan tidak makan pedas karena saya itu hobi sekali makan pedas dan makan es. Langsung dibalas dendam di geruduk makan semua pedas santan bisu ekau. Oke, atal lagi. Padahal 2 hari lagi itu mau tes PCR kedua. Yang kedua. Iya. Waduh, saya itu di jalanku, mohon maaf ya, wah gitu kan, gitu. Tapi tenggorokan rasanya aku deh. Akhirnya tes PCR kedua itu, Mas, saya sebenarnya sudah nggak yakin. Karena itu tadi saya bilang. PCR kedua. Iya. Sebelum saya mau tanya dulu. Tadi kan pertama kan mandiri ya. Berapa itu harganya waktu itu? Kenapa? Harganya berapa? Waktu yang tes PCR pertama itu berapa harganya? Kan mandiri kan, bayar sendiri kan? Iya, 900 standarnya dari pemerintah. Oh, waktu itu 900 kan. Sudah 900 ya. Karena kan dulu di awal-awal kan hampir 1,5 kan, dulu di awal-awal kan 1,5 kan, 2 jutaan lah kan, ada yang 3 juta bahkan ya. Tapi yang kebetulan Pak Guntur ini pas yang 900 sudah ya. Kemudian tes 900 itu cuma tes aja, Mas. Oh, tes aja, belum jasa konsultasi. Ada yang jasa misalnya gini, ada yang sampai 1.200.000, 1 juta itu mungkin karena ada jasa untuk konsultasi. Konsultasi dokter dan sebagainya. Oke, ya, konsultasi dokter. Jadi saya 900 itu cuma habis itu kayak itu wis. Oh iya, berarti terus yang kedua, tes yang kedua. Tes PCR kedua sebenarnya saya nggak yakin, walaupun kondisi saya itu benar-benar sudah fit. Tapi kayak dilakukan kan, ya itu ya, dilakukan ya, tapi ya. Dilakukan. Bayar sendiri lagi ya. Bayar sendiri lagi. 900 lagi ya. Oke. 900 lagi. Terus kemudian tes PCR kedua itu ditanyai sama petugasnya, Pak ini tes PCR keberapa? Kedua kalinya, bilang kayak gitu kan ya. Tapi kok gak apa-apa Pak sampean bilang kayak gitu kan ya. Mbok tenggorok iki loro aku muni ngono. Awake tambah. Awake tambah seger ngono ya. Awake tambah seger loh. Jujur ya Mas ya, saya itu habis dari sakit ya, saya itu di 105, ya kan ya. Kembali lagi 105 sekarang. Bagus. Terus makan terus akhirnya tes PCR kedua selesai ya kan ya. Tapi nggak tahu kenapa tes PCR kedua ini bener-bener sampai ke dalam-dalamnya. Jadi yang mengambil apa namanya ininya spesimennya itu bener-bener dalam banget itu. Sampai saya kesakitan, yang kedua itu lebih sakit. Saya bilang sampai ke mbaknya kok, saya bilang itu, Mbak kok lebih sakit ya Mbak ya. Saya bilang kayak gitu kan ya. Akhirnya saya itu besoknya saya gini, semoga aja hasilnya negatif, saya bilang kayak gitu kan ya. Terus yakin saya itu. Lah kok kemudian saya lihat masih tetap positif lagi yang kedua ya. Iya. Wah. Terus kemudian PCR ketiga belum? Terus nggak tahu kenapa PCR ketiga belum ya? Belum. Tapi nggak tahu kenapa ya Mas ya, setelah PCR kedua itu saya itu sering melihat konten-konten terkait tes PCR, terus kemudian COVID yang memang benar-benar mengedukasi. Saya itu sempat melihat live-nya Dr. Tirta sama Dr. Adam. Ya. Dr. Adam itu kan kalau nggak salah dia kan di PhD di Jepang. Yang di Jepang ya.
Universitas Osaka itu kalau nggak salah, dia menceritakan terkait pandemik, ya kan, pandemik di sana bagaimana tes PCR. Nah, tes PCR dan tes rapid itu kan ya, ternyata rapid itu nggak berguna sama sekali ternyata. Yang berguna adalah tes PCR-nya. Terus saya cari PCR ini sejarahnya. Nggak tahu kenapa saya lihat sejarahnya PCR itu sebenarnya tes ini tidak digunakan untuk apa gitu, saya lupa gitu kan ya. Ternyata saya cari lagi referensinya. Ternyata ketika di tes PCR itu ada langkah-langkahnya untuk mendeteksi RNA-nya, RNA dari virus itu tadi untuk mengkodekan ini virus apa sih, virus apa gitu kan ya. Baru dari situ nanti dia diambil kesimpulan, diambil kesimpulannya. Nah, ini setiap rumah sakit ternyata berbeda-beda untuk melihat dia positif ataupun negatif. Saya nggak tahu. Saya itu sebenarnya kemarin waktu tes itu kepingin tahu hasil saya itu nilainya sudah berapa sih. Ibaratnya kan nilai lab itu kan harus ada kan. Rentangnya ya. Ya, rentangnya kayak gitu kan ya. Takutnya kan tesnya ternyata ketika dites memang awalnya misalnya rumah sakit itu memberikan standar lebih dari 4, lebih dari 4 otomatis dia positif, kalau kurang dari 4 dia negatif. Tapi kan belum tentu. Ya kan? Nah, maksud saya nilai saya itu berapa? Takutnya nilai saya 6, terus kemudian nilai saya yang tes PCR kedua itu adalah cuma 4,8 misalnya. Tetapi kan masih positif. Kayak gitu loh. Nah, sebenarnya itu yang kemarin yang saya ingin tahu, karena saya itu lihat beberapa referensi itu. Nggak tahu kenapa saya mencari referensi tersebut. Sampai saya mencari referensi terkait pencegahan. Saya itu hampir setiap hari sekarang itu irigasi hidung. Tujuannya untuk menarik ini. Tujuannya untuk sebenarnya gini, saya itu kan buka SendDirect gitu kan ya. Terus kemudian bagi yang belum tahu SendDirect itu merupakan sebuah istilahnya ya rumahnya artikel-artikel yang top ya, yang memang dibuat referensi oleh semua orang biasanya gitu. Oke, terus lanjutkan. Ya, saya lihat kalau saya buka SendDirect kan otomatis kan sudah bereputasi gitu kan. Saya buka saya cari keywordnya, ya kan, povidone iodine, terus kemudian spray, terus kemudian membersihkan mulut itu kan ya, dan membersihkan hidung. Saya dapat artikel cuma satu sebenarnya. Ternyata memang sebenarnya tidak disarankan untuk melakukan irigasi menggunakan povidone iodine oral untuk hidung. Karena itu nggak tahu penelitiannya, saya baca di artikel tersebut memang ternyata ada beberapa referensi yang menyebutkan boleh dilakukan tetapi tidak boleh dilakukan terus-menerus karena takutnya mengalami iritasi, setiap orang itu berbeda. Akhirnya saya coba, Mas. Kemudian di situ ada penjelasannya berapa cc yang harus digunakan. Jadi saya menggunakan 2 cc SPED, terus kemudian saya ambil obat oral povidone iodine tadi itu, saya masukkan ke dalam air hangat 20 cc. Saya coba terus setiap pagi, ya alhamdulillah sampai detik ini enak gitu. Jadi maksudnya plong gitu kan ya. Akhirnya menjadi rutinitas saya setiap hari sekarang tidak lagi menggunakan povidone iodine, tetapi saya menggunakan NaCl. Ya, untuk irigasi hidung ya? Irigasi hidung. Bangun sama mau tidur. Itu kalau di istilahnya komplementer itu sebenarnya ini gurah hidung itu. Jadi kan ada gurah hidung, ada gurah mata juga, karena itu bagus karena prinsipnya adalah mengeluarkan kotoran sebenarnya kan gitu ya. Itu ya, benar sekali. Komplementernya itu seperti itu sebenarnya. Ada teman yang tanya, karena kan saya ketika irigasi itu kan saya buat status di WhatsApp gitu kan ya. Teman-teman banyak yang tanya, apakah nggak panas pertama? Apakah nggak gatal? Sampai tanya kayak gini, ini prinsip apa seperti kayak gurah? Saya bilang kayak gitu. Dia tanya kayak gitu. Waduh, kalau gurah kan saya nggak begitu paham gitu kan ya. Tapi kalau ini memang saya melihatnya memang untuk membersihkan area hidung. Dan ini, Mas, saya kebiasaan sekarang itu adalah kumur dengan menggunakan oral itu tadi. Dengan cara gargling. Untuk membersihkan ini ya. Membersihkan ini semuanya, pokoknya bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut itu. Sampai teman-teman itu bilang kayak gini, paling nggak tes COVID itu bilang kayak gitu, biar nggak positif. Lawang saya itu loh ya,
3 hari berturut-turut sudah saya bersihkan sebelumnya itu ya, terus kemudian sama apa ini kumur itu ya tetap hasilnya masih positif. Masih positif ya. Jadi kan Iya, memang jadi tidak bukan efektivitas untuk menentukan membersihkan itu ternyata. Pak Guntur, kita kembali lagi ke COVID nih ya. Jadi bisa kita ambil pelajaran dan kesimpulannya. Ini mohon maaf, sekarang Pak Guntur posisinya punya enggak penyakit misal hipertensi atau diabetes? Punya enggak? Enggak punya ya? Enggak ada. Berarti tapi cuma asam urat saja Pak ya. Oh ya, berarti kan istilahnya positif COVID tanpa komorbid ya, istilahnya tanpa penyakit penyerta ya. Dan alhamdulillah sekarang ya meskipun positif, hasilnya 2 kali tes masih positif, beliau sekarang masih ada di depan kamera yang masih on fire sekali, masih sekarang tidak ada keluhan sama sekali gitu ya. Pak Guntur, di akhir sesi ini ya, nanti untuk selanjutnya silakan nanti kalau memang tertarik dengan konten-konten seperti ini, silakan nanti untuk terus menyimak, dan saya akan mengundang lagi beberapa narasumber yang berbagi pengalaman tentang COVID. Oke, terakhir Mas Guntur ya, apa pesan masyarakat ya dari seorang yang pernah terkena corona ya, yang kalau di masyarakat itu penyakit corona itu penyakit yang apa ya mengerikan lah, kalau karena kan diberitakan secara terus-menerus, mungkin mereka akhirnya kan takut kan gitu ya. Nah sekarang saya minta tolong, apa pesan terakhir untuk masyarakat ini sebelum kita tutup sesi ini? Silakan. Pesannya, COVID itu ada. Yang pertama, jangan meremehkan ya, karena kalau kita sudah meremehkan dan enggan untuk melakukan 3M tadi, mencuci tangan, menjaga jarak, sama menggunakan masker, kita abai sudah. Akhirnya apa? Kalau sudah abai banyak yang COVID, akhirnya apa? Di masyarakat akan muncul ini. Iya kan? Stigma masyarakat. Itu tetap stigma masyarakat itu masih ada. Bagaimana orang-orang di sekitar lingkungan saya itu ketika menstigma saya itu. Tetapi saya nggak peduli. Dan itu tidak enak ya, stigma itu tidak enak ya. Nggak enak sebenarnya, tetapi saya nggak peduli Mas. Karena apa? Siapa sih yang mau penyakit ini? Ya kan ini bukan penyakit kutukan. Dan intinya bisa sembuh gitu ya. Saya minta kepada teman-teman semuanya, ketika ada keluarga ataupun kolega yang dia mengalami diagnosa COVID, cuma satu, berikan dukungan. Walaupun itu sekedar menanyakan kabar, walaupun itu sekedar memberikan kue, memberikan apa, itu termasuk adalah dukungan paling baik. Ya, karena jujur sampai detik ini yang masih memberikan dukungan adalah cuma kolega saya sama keluarga saya. Padahal dukungan keluarga itu sangat penting, dukungan sekitar itu sangat penting sekali untuk menurunkan stres itu tadi. Ya, yang penting adalah tolak ini. Ya, sangat inspiratif sekali obrolan kita pada kesempatan ini. Terima kasih Mas Guntur yang sudah merelakan waktunya. Hari ini kita tidak akan ngeblur siapapun ya, kita tidak akan ngeblur wajah, kita open semuanya ya. Jika memang tertarik lagi nanti terkait dengan seri-seri pengalaman ya, tonton terus video ini sampai habis biar tidak terjadi salah paham gitu ya. Jangan sampai nanti videonya dipotong-potong, akhirnya nanti dijadikan sesuatu gitu ya. Terima kasih Mas Guntur telah hadir dalam segmen ngopi kita pada pagi hari ini yang ngobrol penuh inspirasi. Semoga di lain kesempatan kita tertarik lagi tadi ngobrol sama yang membersihkan hidung pakai NaCl tadi ya. Mungkin nanti kita akan bahas secara evidence ya, biar tidak hanya saya gitu ya. Terima kasih Pak Guntur, selamat beraktivitas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.